Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang. Di sini kita akan belajar mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial jenjang kelas 8 SMP. Perkenalkan, saya Insan Islamita Basuki, bisa kalian panggil Ibu Insan. Nah, di sini kita akan belajar topik kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir ya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kondisi geografis atau pemerataan ekonomi? Mari kita lihat foto-foto yang sudah Ibu tayangkan di atas ini. Ada foto A dan ada foto B. Pada foto A ini terlihat jelas bahwa kondisi jalan rayanya terlihat mulus dan tata kotanya terlihat bagus, tertata rapi. Sedangkan di foto B bisa kalian lihat sendiri bahwa wilayahnya memang cukup memprihatinkan dikarenakan jalannya berlubang-lubang. Bagaimana komentar kalian akan kedua foto tersebut? Kemudian, pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan adalah mengapa pemerataan pembangunan di Indonesia masih belum maksimal? Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian sebagai peserta didik dapat menghubungkan kondisi geografis di Indonesia dengan pemerataan pembangunan yang ada di Indonesia. Sebelum kita memasuki materi lagi nih, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang pemerataan pembangunan? Dari kata pemerataan saja, kalian pasti sudah bisa terbayangkan bahwa pemerataan itu adalah tata. Tetapi kalau pembangunan, kira-kira apa? Pembangunan itu bukan hanya melulu tentang bangunan saja, bangunan seperti gedung, sekolah, rumah sakit, atau sebagainya, tetapi juga hal yang lainnya. Kemudian, apa sih arti dari pemerataan pembangunan itu sendiri? Pemerataan pembangunan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan ini tidak terjadi di kota-kota besar saja, melainkan di wilayah terpencil atau di daerah pedesaan. Kira-kira tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan agar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa menikmati atau memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah. Mengapa pemerataan pembangunan itu penting? Jadi ada 3 alasan nih teman-teman. Yang pertama, kesetaraan peluang. Setiap orang mendapatkan hak untuk mendapatkan akses ke fasilitas yang baik seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Dengan pemerataan pembangunan, setiap orang akan mendapatkan hak yang sama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Yang kedua yaitu mengurangi kesenjangan. Apabila pembangunan ini hanya difokuskan di kota-kota besar saja, seperti kota Jakarta atau kota Surabaya, maka akan terlihat sangat jelas nih kesenjangan atau terlihat dengan jelas antara daerah kaya dengan daerah miskin. Oleh karena itu, apabila kita melakukan pemerataan pembangunan, maka kesenjangan tersebut bisa dikurangi loh. Dan yang terakhir yaitu pengembangan daerah. Apabila daerah tersebut berkembang secara baik, maka kualitas hidup masyarakatnya juga akan lebih baik dan bisa membuka peluang kerja yang baru, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Kemudian, contoh pemerataan pembangunan itu meliputi apa saja? Nah, di sini sudah Bu Insan bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur meliputi membangun jalan, transportasi, dan jembatan di daerah terpencil agar masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dapat mengakses wilayah tersebut dengan mudah untuk menuju ke kota besar. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir yaitu program pemberdayaan masyarakat. Pemerintah perlu mengadakan yang namanya pelatihan keterampilan, kemudian bantuan usaha untuk
orang-orang yang modalnya cuma sedikit, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut. Dari materi yang sudah Bu Insan jelaskan ini, apakah ada pertanyaan? Lalu, apa itu kondisi geografis? Kondisi geografis mencakup ciri-ciri fisik dari suatu daerah di wilayah permukaan bumi. Contohnya seperti iklim, letak, dan sumber daya alamnya. Di Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Selain itu, di negara Indonesia ini juga memiliki iklim tropis dan sumber daya alam yang beragam. Lalu apa sih kaitan antara kondisi geografis dan pemerataan ekonomi? Yang pertama yaitu akses dan infrastruktur. Kondisi geografis di Indonesia, pulau-pulaunya terpisah dan medannya cukup sulit seperti pegunungan yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur. Dampak ke pemerataan pembangunan atau pemerataan ekonominya adalah daerah yang sulit mungkin tertinggal dalam pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, sehingga warganya cukup sulit untuk mengakses fasilitas tersebut. Yang kedua yaitu sumber daya alam. Secara kondisi geografis, di daerah Indonesia ini banyak sekali sumber daya alamnya, yaitu meliputi tambang, hutan, dan juga lahan subur yang bisa meningkatkan potensi ekonomi besar. Namun, dampak pada pemerataan ekonomi adalah jika hal tersebut dapat dikelola dengan baik, maka dapat meningkatkan pemerataan ekonomi atau perekonomian di wilayah tersebut akan semakin lebih baik. Namun, apabila di wilayah tersebut sumber daya alamnya tidak dikelola dengan baik, maka hanya beberapa orang saja yang akan menikmati keuntungan tersebut, sementara yang lain akan tetap miskin. Pendidikan dan pelatihan. Secara kondisi geografis, akses pendidikan di wilayah yang terpencil itu malah semakin sulit, sehingga dampak pada pemerataan perekonomiannya adalah tanpa pendidikan dan pelatihan yang memadai, maka akan sulit menciptakan keterampilan tersebut, sehingga masyarakat yang di daerah terpencil ini tidak memiliki keterampilan yang nantinya dapat disaingkan dalam pasar kerja. Dari materi yang sudah Bu Insan jelaskan tadi, kira-kira apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mari kita simpulkan bersama-sama topik pada hari ini. Kondisi geografis sangat mempengaruhi pemerataan ekonomi. Untuk mencapai pemerataan, pemerintah perlu memperhatikan dan mengatasi tantangan yang disebabkan oleh kondisi geografis, seperti membangun infrastruktur di daerah terpencil, kemudian mengelola sumber daya alam dengan adil, dan menyediakan akses pendidikan serta peluang kerja bagi semua orang di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, semua daerah bisa menikmati dan merasakan manfaat pembangunan secara merata. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Hari ini kita belajar tentang kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa kalian terapkan di sekolah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.